Yeremia 1 ayat 8. Judul yang kita pakai untuk belajar, ya belajar untuk menghormati atau melibatkan, menghargai Tuhan dalam hidup kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan prinsip ini. Ya, nggak apa-apa Pak Yogo, terima kasih. Kita lihat Yeremia 1 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Wih, ini ngeri saudara. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Wih saudara, ini menyedihkan sekali. Kalau kita melihat hidup seperti ini, jangan terjadi dalam hidup kita. Lihat 3 golongan ini. Dan ini semuanya adalah pemimpin. Ngeri sekali. Ya, golongan siapa saja yang dapat teguran ini? Yang pertama, para imam. Yang kedua, para gembala. Yang ketiga, para nabi. Maaf, ini semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Ini semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Imam, gembala, dan nabi. Tetapi mereka menyedihkan sekali. Apa yang mereka buat? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak merasa perlu Tuhan. Mereka tidak merasa perlu pimpinan Tuhan. Berarti dalam hidup mereka sedang mencari jalan sendiri dan mengikuti kehendaknya sendiri. Saya baca terjemahan Indonesia, apa ini? Saya lupa lagi ini istilahnya. Indonesian Modern Bible. Ya, dari Pak Marquez dari Timor Leste. Janganlah takut terhadap, Yeremia 2. Saya salah. Aduh, bukan Yeremia 1. Maaf. Yeremia pasal 2. Saudara, saya salah. Ya, maaf. Yeremia pasal 2 ayat 8. Ya, saya tidak baca komen di Zoom. Ternyata saya salah. Yeremia 2 ayat 8. Maaf ya, yang di IG, yang di FB, saya minta maaf. Ya, para imam terjemahan baru ya, yang Indonesian Modern Bible ada. Pak Marquez. Ya. Jadi lihat 3 golongan ini. Orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi mereka hidup semaunya sendiri. Tidak mentaati hukum Tuhan. Celaka sekali. Nah, lalu kita umat bagaimana? Ada tegurannya. Lihat di kalimat kedua. Ayat Yeremia 2 ayat 8. Orang-orang yang melaksanakan hukum. Nah, itu kita, umat. Ya, yang melaksanakan hukum. Saudara kedengarannya, kok bagus melaksanakan hukum. Ternyata, wah kacau sekali ini. Yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Wih, bahaya sekali. Oke, ini Indonesian Modern Bible. Saya baca, para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Taurat, pegang Taurat,
tidak mengenal aku. Para pemimpin juga telah memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal dan telah mengikuti hal yang tidak berguna. Baik. Yang 5 terjemahan tadi, siapa Pak Yugo ya? Yang tayangkan. Coba diulang. Saya akan baca dari 2 terjemahan yang lain. AYT dan BIS. Maka itu mari masing-masing kita tanya di hidup kita. Sampai hari ini. Seberapa jauh kita merasa perlu Tuhan. Sehingga untuk apa saja yang kita kerjakan harus melibatkan Tuhan. Selalu cek hidup kita. Seberapa besar kita merasa merindukan Tuhan dalam hidup ini. Disitulah kita akan tahu arah jalan hidup kita kemana. Saudara, maafkan saya tidak hanya berkata untuk yang di LP, tapi untuk kita semua. Ya, perhatikan. Sebelum kita melakukan kejahatan, dengarkan. Sebelum kita melakukan kejahatan, atau melakukan apa saja, nggak cuma kejahatan. Pasti, ya, pasti ada satu suara, ada satu perintah, ada satu impresi. Apa impresi itu ya? Sesuatu yang masuk ke pikiran kita. Saya ulangi. Sebelum kita melakukan apa saja, baik yang baik maupun yang salah, baik yang benar maupun yang jahat, sebelum kita melakukan apa saja. Setuju nggak kalau saya katakan pasti kita sedang mengikuti satu suara, satu perintah, satu impresi. Maka itu kita memutuskan untuk mengikuti perintah itu. ILT yang ketiga. Para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Torah tidak mengenal aku. Dan para gembala telah memberontak terhadap aku. Dan para nabi bernubuat demi Baal. Dan telah mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, terima kasih. Ini AYT. Imam-imam tidak bertanya, di manakah Yahweh? Orang-orang yang memegang hukum Taurat tidak mengenal aku. Para gembala memberontak melawan aku. Para nabi bernubuat demi Baal dan berjalan mengikuti hal-hal yang tidak berguna. BIS. Para imam tidak ada yang bertanya, di mana aku? Tuhannya. Para penegak hukum pun tidak tahu siapa aku. Para penguasa memberontak terhadapku atas nama Baal. Para nabi berbicara dan menyembah berhala yang tak berguna. Saudara, mari kita perhatikan kalimat terakhir ini, ya, di ayat 8. Lagi sekali, jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan ini. Semua yang kita kerjakan, baik maupun betul, benar maupun salah, jahat ataupun baik, itu semua tergantung kita ini memilih mengikuti hal-hal yang berguna atau hal-hal yang tidak berguna. Saya percaya setuju kalau saya katakan ini. Kalau kita mengikuti hal-hal yang berguna, pasti hasilnya adalah hal-hal yang berguna bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Betul toh? Saya ulangi, kalau hidup kita mengikuti
soal hal-hal yang berguna, pasti hasilnya hal-hal yang berguna. Dan hal-hal yang berguna itu pasti bermanfaat, berguna untuk banyak orang di sekitar kita, juga untuk diri kita dan keluarga kita. Karena hal-hal yang berguna yang kita lakukan. Maka itu tolong perhatikan teguran Tuhan lewat Yeremia 2 ayat 8. Kepada siapa kita memberi tempat untuk mempengaruhi hidup kita? Siapa yang lebih kita perlukan, kita butuhkan dalam hidup ini? Kalau tadi para imam, para nabi, para gembala, ditegur karena mereka hidup maunya sendiri. Tidak pernah merasa perlu Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Nggak pernah bertanya. Semua dikerjakan sendiri dengan kemauan sendiri. Maka itu terjadi hal-hal yang jahat. Nah padahal, saudara perhatikan, padahal Papa menyediakan hal yang luar biasa. Coba kita baca ayat yang ke-7. Ya, mundur, ayat 7. Begini. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Yeremia 2 ayat 7. Untuk menikmati buahnya. Dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk ke tanah itu, maksudnya kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah ini loh saudara, hidup yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, hidup yang tidak menghargai Tuhan, sehingga tidak pernah melibatkan Tuhan. Semua kita putuskan sendiri menurut kemauan keinginan kita. Padahal Bapa di surga sudah menyediakan tanah yang subur, tanah yang keberkatan. Tapi kita najiskan tanah itu. Ada berapa terjemahan yang lain untuk ayat 7? Belum ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, maka itu penting sekali dalam hidup kita, saudara. Kita itu selalu menanyakan bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana perjalanan hidup kita. Terus melibatkan Tuhan, supaya apa yang Papa janjikan itu tetap kita bisa nikmati. Terjemahan BIMK, ke negeri yang subur ku antar mereka untuk menikmati hasil-hasil dan segala yang baik di sana. Tapi di situ tanahku mereka najiskan dan milikku, mereka jadikan sesuatu yang menjijikkan. Oh ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Nah, jadi dari sini kita melihat saudara, kalau kita salah. AYT, terima kasih. AYT, aku membawamu ke suatu negeri yang subur untuk menikmati buah-buah dan hal-hal baik yang dimiliki tanah itu, negeri itu. Akan tetapi ketika kamu masuk, kamu menajiskan tanahku dan menjadikan milik pusakaku suatu kekejian. BIS. Ke negeri yang subur, ku antar mereka untuk menikmati hasil-hasil dan segala yang baik di sana. Tetapi di situ tanahku, oh kok hilang? Ya udah, keputus ya. Saya baca yang dari Banjarmasin dapat kiriman. Amplified.
I brought you into a plentiful land. Plentiful itu sangat subur. To eat its fruit and enjoy its good things. Oh, Reta, terima kasih ya. Jadi aku ini bawa kamu ke tanah yang ke tanah yang penuh dengan buah-buahan. Aku perintahkan kamu untuk menikmati buah-buah itu dan hal-hal yang baik. Tapi but you came and devoured. Tapi kamu masuk lalu merusak, mencemarkan tanahku. And you made my inheritance repulsive. Dan kamu mengobrak-abrik merusak tanah warisanku. FAYH. Aku membawa mereka ke tanah yang subur untuk menikmati hasilnya yang berlimpah-limpah. Dan segala yang baik daripadanya. Tapi mereka memenuhi tanahku dengan dosa serta kenajisan. Aduh Tuhan. Dan menjadikannya sesuatu yang menjijikkan. Saudara, mari kita bertobat untuk hal ini. Jadi pada awalnya Bapa itu menyediakan semua yang baik. Tapi kita yang salah. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Setelah kita baca 2 ayat ini, Yeremia 2 ayat 7 dan 8, maka ambillah keputusan dan vonis diri sendiri. Saya ulangi, ambillah keputusan dan vonis diri sendiri. Terjadi apa saja yang tidak baik di hidup kita dan keluarga kita, di bisnis kita, di semua area kehidupan kita, termasuk kesehatan kita yang terganggu. Setelah kita renungkan 2 ayat ini, Yeremia 2 ayat 7 dan 8, berarti yang salah itu kita. Karena Papa sudah menyediakan semuanya itu yang baik. Ketika kita dibawa masuk ke tanah yang subur, tanah yang diberkati, kita merusaknya dengan semua kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Nah, jadi jangan salahkan Tuhan. Ini perkara serius dalam hidup kita. Tapi ini kebaikan Papa. Sehancur apapun yang kita alami sekarang. Dengarkan kalimat ini. Sehancur apapun yang kita alami sekarang. Serusak apapun yang terjadi di hidup kita dan keluarga kita dan bisnis kita dan semuanya. Papa tetap menunggu kita bertobat, kita balik, mentaati hukum-hukumnya. Serius, dengan cepat, detik ini kita mengaku dosa, detik ini kita bertobat, dan Papa melihat hati kita sungguh-sungguh tidak berbuat dosa lagi. Detik ini juga pemulihan dan pembaruan itu terjadi. Masih ingat perempuan di Yohanes pasal 8 yang ketangkap berbuat zina? Pagi-pagi dilemparkan ke depan Tuhan Yesus, kata itu dilemparkan oleh para imam. Lihat bagaimana Tuhan Yesus dijebak hari itu oleh imam-imam itu. Hei, kata Musa, orang kayak begini harus dihukum mati dengan dilempari batu. Terus menurut kamu gimana? Itu jebakan. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya lakukan seperti Musa suruh. Mereka akan berkata, katanya kamu datang dengan kasih. Salah. Kalau Tuhan Yesus berkata, bebaskan dia.
Wih, mereka berontak lagi. Hei, kamu menyetujui orang berzina? Salah lagi. Maka itu Tuhan Yesus dengan hikmat kasih yang luar biasa. Siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berbuat dosa, lempari batu yang pertama untuk perempuan ini. Saudara ingat ya, kisah Yohanes 8 itu luar biasa. Yohanes menulis, akhirnya Tuhan Yesus dan perempuan itu mendengar langkah kaki orang. Satu persatu mereka meninggalkan tempat pengadilan jalanan itu. Saya berkata pengadilan jalanan loh. Wih, sadis. Setelah agak lama mereka dua gak dengar suara orang. Baru Tuhan Yesus mengangkat wajahnya. Hei perempuan, kemana mereka semua? Pergi guru. Nah ini firman yang menjanjikan kalau hari ini, sekarang bukan hari ini masih panjang sampai malam nanti. Sekarang saudara dan saya yang sadar kenapa hidupku kacau, kenapa hidupku hancur, kenapa rumah tanggaku berantakan, kenapa bisnisku kacau, kenapa sekolahku kacau. Apa saja yang terjadi kerusakan, kehancuran, kekacauan di hidup kita. Saudara, Papa tetap menyediakan janji kalau kita bertobat. Betul lah Bas, ini anak saya ini. Betul, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Detik ini Tuhan yang tahu hati kita. Kita bertobat sungguh-sungguh atau cuma di mulut. Maka itu begini kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Jadi kalau mereka tidak menghukum kamu, maka aku pun tidak akan menghukum kamu. Ronald Parinusa hebat, senang Papa kamu hadir. Terus begini permintaan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah perempuan dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini yang diminta. Maka itu detik ini juga. Kalau ada di antara kita, berapa hari terakhir ini hidup ini kacau betul. Sedih, rasanya melihat ke depan gelap, nggak tahu mau bagaimana. Hari ini, detik ini, ketika Papa memeriksa dan menyelidiki hati kita, bahwa dia tahu kita bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa lagi. Ingat loh, yang tahu isi hati kita cuma diri kita sendiri dengan Tuhan. Gak ada orang ketiga, gak ada orang keempat yang tahu. Kita dengan Tuhan yang paling tahu hati kita. Kalau hari ini, detik ini, Papa melihat pertobatan hidup kita serius, maka pemulihan terjadi. Terima kasih Roni Siombeng komen. Kesempatan selalu ada setiap hari. Betul. Namun jika kita tidak mau bertobat dan berubah, maka masa lalu akan menjadi masa depan. Gak ada perubahan. Betul. Maka itu saudara penting sekali. Puji Tuhan. Dari Kanada, Calgary. Ikut juga. Jadi ini janji Bapa kita. Supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Masih di Yeremia pasal 2. Saya baca mulai ayat 1. Yeremia 2 ayat 1. Ya, agak panjang ini. Sampai ayat yang ke-6. Oh, terima kasih Filemon. Yang enggak? Oke. Yeremia 2 mulai ayat 1. Oke. Terima kasih. Langsung satu terjemahan aja. Karena ini panjang. Sampai ayat 6. Ya,
Sebentar, belum kelihatan ayatnya. Ya, mana ini? Firman Yahweh datang kepadaku, bunyinya, Yeremia, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Yahweh, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Wih, keren ya, kayak orang pacaran. Ya. Saya ulangi ayat 2 ini. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu. Oi, Sandro, puji Tuhan, terima kasih. Ya. Maaf. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Cinta mula-mula, cinta pertama. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun? Di negeri yang tiada tetaburannya. Artinya gak ada pohon-pohonan, gak ada benih yang bisa tumbuh. Kalau ditanam gak ada. Terus semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Yahweh. Saya kok bingung sebentar. Nggak bisa. Tunggu ya. Sebentar. Ayat 3 mana? Ayat 3. Oke, saya nggak tahu kenapa di layar Zoom ini kok begini cara penayangannya. Saya nggak bisa baca dengan baik. Oke, ayat 3. Ketika itu. Ya, lihat. Ketika itu. Israel kudus bagi Yahweh. Luar biasa. Ketika itu Israel kudus bagi Yahweh. Ayat 3. Mana ayat 3? Ya. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya. Sebentar. Oh, itu kepotong tadi ya. Baik, sekarang ayat 4. Ya, terima kasih. Maaf, ayat 4. Dengarlah firman Yahweh, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Yahweh, ayat 5. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Nah, diulangi lagi. Ayat 6, ayat 8 sama. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Nggak tanya lagi. Saudara perhatikan. Ketika kita harus menderita hukuman-hukuman karena kesalahan kita sendiri. Sampai rumah tangga kacau, hidup tidak sehat. Hati penuh dendam dan kemarahan dan sejenisnya. Karena kita tidak kembali kepada Bapa di surga. Karena kita tidak kembali menikmati Tuhan. Merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Ini luar biasa. Saya sapa dulu cucu saya, Sam. Ini Kongkong, Sam. Kamu lagi apa? Jadi kalau Tuhan itu berbicara kepada kita, dia cuma minta satu, nurut, taat. Terus terang loh saudara, kalau agama-agama yang lain, waduh, Tuhan mereka itu kalau minta kepada umatnya, nggak tanggung-tanggung. Maaf saya berkata. Tuhan di agama apa saja, kalau minta umatnya
supaya Tuhan yang memberkati mereka. Ini permintaannya itu banyak sekali. Buat ritual ini, pakai binatang ini, pakai kertas ini, pakai kain ini, pakai bakar ini, pakai bunga ini, pakai mawar ini, pakai air itu, macam-macam. Maaf lagi sekali. Tapi Papa kita nggak pernah menyuruh kita membuat sebuah ritual. Tahu kata ritual ya? Aktivitas keagamaan. Doa jam 3 pagi. 7 kali ngadap kanan, 7 kali ngadap depan, 7 kali ngadap belakang. Maaf, saya cuma istilah. Enggak. Harus pakai cuci dulu ini, pakai baju warna ini, mesti begini, mesti begitu. Siapkan ini, siapkan itu. Papa kita enggak pernah minta yang macam-macam. Bahkan duit kita pun dia enggak pernah minta. Maaf saya berkata. Yang suka minta duit itu pendeta yang mata duitan. Terus khotbahnya perpuluhan melulu. Maaf. Tuhan gak pernah minta duit kita. Catat itu baik-baik. Betul. Ada komen dari Pak Rigi. Rajin melayani. Belum jaminan hidup bersama Bapa. Betul. Maka itu Papa kita cuma minta satu. Nurut. Sudah. Enggak pakai ritual ini, ritual itu. Jengking sana, nungging sini. Enggak. Nurut. Harusnya kan lebih mudah. Kalau dibanding dengan Tuhan di agama-agama lain. Yang persyaratan ritualnya luar biasa. Betul. Ada yang komen di Facebook mengingatkan. Ayat ini terulang 2 kali. Yaitu ayat 6 dan ayat 8. Berarti apakah benar-benar umat ini meninggalkan Tuhannya sehingga kesalahannya sangat fatal? Enggak usah bilang umat ini. Kita juga sering begitu. Kita ini sering meninggalkan Tuhan. Maka itu tadi di ayat 8. Kalau 3 kelompok ini pemimpin. Tapi yang di tengah-tengah itu umat. Walaupun melakukan hukum. Tapi tidak mengenal Tuhan. Wih, menakutkan sekali. Melakukan hukum. Melayani. Aktif. Tapi gak kenal. Kan celaka saudara. Nunut manut. Nah ini orang Manado bisa berkata nunut manut. Ibu Lasut. Jadi lagi sekali saudara. Tuhan kita itu beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kita enggak minta ritual. Bangun pagi ambil air 2 gelas. Maaf. Lalu cuci ini, cuci itu. Pakai baju warna ini, baju warna itu. Mesti bawa ini, mesti bawa itu. Enggak. Bahkan uang pun tidak dia minta. Maaf ya saudara. Uang enggak pernah Tuhan minta. Dia punya semuanya. Leo, terima kasih. Papa senang kamu hadir. Ya, ini anak saya komen dari Nabire. Pendeta dijadikan pekerjaan. Bisnis, cari duit. Bukan untuk melayani. Celaka itu. Lagi sekali. Papa kita tidak pernah minta. Kita melakukan ini, melakukan itu. Untuk dapat ini, dapat itu. Tidak. Papa kita hanya minta satu. Nurut. Taat. Ya sudah. Lakukan itu. Ya Setiawan, Papa minta kita taat, gak macem-macem. Betul Leo, harus taat, terus taat terhadap apa yang Papa inginkan. Luar biasa. Komen di Facebook, celaka sekali. Hamba Tuhan yang tiap hari bergumul dengan firman Tuhan, tapi tersesat. Bagaimana dengan umatnya?
bisa tersesat dalam gereja. Betul. Tidak sedikit umat Tuhan tersesat di dalam gereja. Tuhan Yesus tolong kami. Ini komen di Facebook. Bayangkan saudara. Di Yeremia 2 ayat 8 tadi. Imam. Ya, nabi. Gembala. Ngaco semua. Wih, ngeri sekali. Ya, jangan lupa itu. Enggak bertanya. Bagaimana Tuhan? Kami harus apa? Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Ini dia. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan dahsyat. Ada komen di Facebook, saya akan baca. Agak panjang ini. Seorang hamba Tuhan itu harus memiliki hati seorang hamba. Bekerja melayani. Pekerjaan Tuhan itu harus tanpa pamrih. Artinya kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan itu harus benar-benar tulus. Dan jangan pilih-pilih tempat. Mana tadi? Jika mau melayani, artinya jangan lihat gereja besar. Banyaknya jemaat baru datang dengan penuh semangat. Kita mau melayani. Sedangkan kalau gereja kecil dan sedikit jemaatnya kita akan melayani. Hati-hati jangan sampai kita disebut bukan hamba Tuhan. Melainkan hamba uang. Aduh, celaka. Tapi ingat, bukan berarti kita nggak butuh uang dan seterusnya. Puji Tuhan. Jelasnya, maka itu harus terjadi. Papa di IG ada komen. Papa nggak minta uang kita. Dia punya semuanya. Dia jual 1 bintang aja. Nggak ada yang bisa beli. Keren juga kamu. Ya. Jadi ayo kita memperhatikan kebenaran ini untuk hidup serius. Dengan Bapa di surga. Mentaati hukum-hukumnya. Karena itu yang dia suka. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Nah ini saya minta berapa terjemahan. Oh ini kamu anduk. Anduk daging. Apa itu? Maaf anak saya pakai nama lain. Udah Yeremia 9 ayat 23. Yang 5 terjemahan itu. Benny siapa yang di Zoom menanyakan Alkitab? Nggak ada? Oke. Saya baca di Alkitab saya. Yeremia 9 ayat. Oh, ayo Filemon jangan lambat-lambat. Yeremia 9 ayat 23. Oke, silakan Pak Yugo kalau bisa. Oke. Terima kasih. Perhatikan ya. Saya akan baca 3 terjemahan. Oke. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. AYT. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Janganlah orang kuat. Ya. Mana tadi? Janganlah orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. BIS. Yahweh berkata, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat karena kekuatannya. Dan orang kaya karena kekayaannya. Lalu apa yang Tuhan cari? Ayat 24. Berapa terjemahan? Ini ada terjemahan bahasa Jawa dari Pak Setiawan. Pangandikani pangeran, wong wasis, itu orang yang bijaksana. Ojo ngumumake kawicaksanaane. Lan wong roso, ojo gemunggung ngumukake karosane. Utawa wong sugih, ojo ngendhalekake kesugiane. Terima kasih Setiawan untuk itu. Ayat 24. Nah, ini yang Tuhan cari. Ya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau, bukan sombong ya, yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut. Satu, bahwa ia, yaitu kita, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh. Dua, yang menunjukkan kasih setia. Tiga, keadilan. Dan keempat, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Ayat. Akan tetapi biarlah orang yang berbangga akan hal ini, bahwa dia, kok hilang ayatnya? Kenapa? Kok hilang di Zoom? Oke, ada yang komen di Facebook. Terima kasih, pagi ini diingatkan untuk kita selalu bertanya pada Bapa dan bertindak untuk taat kepada Bapa. Puji Tuhan, selalu begitu dalam hidup kita. Ya, baik, saya ulangi ayat. Akan tetapi, biarlah orang yang berbangga akan hal ini, bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebab dalam hal-hal itulah aku senang. Firman Yahweh. BIS. Siapa yang mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya, dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Yahweh yang mengatakan itu. Ya, udah tayangannya. Saya akan baca dari ruang chat di Zoom. Ya, Amplified Bible tadi. Dari Banjarmasin. Thus says the Lord, let not the one who is wise and skillful boast in his insight. Let not the one who is mighty and powerful boast in his strength. Let not the one who is rich boast in his temporal satisfaction and earthly abundance. But let the one who boast in this, that he understands and knows me and acknowledges me and honors me as God and recognizes without any doubt that I am the Lord who practices loving kindness, justice, and righteousness on the earth. For in these things I delight, says the Lord. Saudara, jadi mulai hari ini, kalau kita mau bangga, biarlah bangga karena kita melakukan kehendak Tuhan. Terjemahan BM, ya, ayat 24 saja. Jika sesiapa hendak berbangga, dia harus berbangga karena dia mengenal dan memahami aku, dan bahwa akulah Yahweh yang mengasihi orang selama-lamanya, dan aku melakukan yang adil dan benar. Semua itu menyenangkan hatiku. Aku, Yahweh, telah berfirman. FYI, biarlah mereka yang bermegah hanya karena hal ini, bahwa mereka benar-benar mengenal aku dan mengerti bahwa aku adalah Yahweh yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia. Karena itulah sifat-sifat yang kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Luar biasa. Ada yang berdoa di Facebook, ajar aku ya Bapa, supaya memiliki hati yang taat dan setia lewat kehidupan sehari-hari. Tuhan mendengar doa itu. Karena gak minta yang macam-macam, hanya minta untuk taat dalam hidup sehari-hari. Nah saudara, sekarang kita tahu. Bagi yang sering nyanyi gini, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah,
menurut Yeremia 9 ayat 24. Lagi sekali, menurut Yeremia 9 ayat 24. Itu yang disukai Bapa di surga. Satu, berusaha memahami dan mengenal Bapa. Usahakan. Itu menyenangkan dia. Dua, lakukan kasih setia. Lakukan keadilan. Lakukan kebenaran di bumi. Jadi kalau saudara dan saya melihat ada orang-orang diperlakukan tidak adil, itu tugas kita menyelamatkan orang itu. Kalau ada orang-orang mengalami penderitaan, itulah tugas kita yang tahu dan melihat orang yang menderita itu. Kita harus angkat mereka. Puji Tuhan. Horas Boru Panjaitan. Ya, senang sekali Bapak Elizabeth. Semalam ini anak saya itu karena berapa hari yang lalu divonis ya waktu tes dia positif corona. Tadi malam dia sempat ketakutan. Lalu saya sharing dengan dia. Puji Tuhan, hari ini hadir untuk belajar firman Tuhan. Hebat, Elizabeth, percaya anakmu juga jadi transfusi dengan darah Yesus. Terjadi kesembuhan itu. Jadi ini yang Tuhan suka. Sungguh, tulis Yeremia 9:24, semua itu kusukai. Terima kasih kalau saudara bisa melakukan itu. Komen lagi. Apakah orang yang hidupnya membaca firman Tuhan 5 pasal tiap hari, berdoa 2 jam sehari, dan yang lain-lain berarti dia sudah mengenal Bapa? Belum. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, supaya kita semuanya sadar. Saya baca lagi ya, pertanyaan ini di Facebook. Apakah orang yang hidupnya membaca firman Tuhan 5 pasal tiap hari, berdoa 2 jam sehari, dan yang lain-lain berarti dia sudah mengenal Bapa? Belum. Maka itu Yeremia 9:24 itu ukurannya. Bahwa kalau kita dikatakan sudah mengenal Bapa, berarti kita melakukan keadilan, menyatakan kasih karunia dan kebenaran untuk orang-orang di sekitar kita yang diperlakukan tidak adil. Dan kita menjadi wakil Tuhan untuk mereka. Itu yang dikatakan mengenal Bapa. Maka itu saya ulangi lagi saudara, di dalam hidup kekristenan kita tidak ada tuntutan secuil pun, tahu kata secuil? Yang Bapa nuntut kita melakukan ritual, tidak ada. Yang Bapa tuntut hanya melakukan, berusaha mengenal, memahami Bapa. Lalu kita menyatakan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi untuk orang-orang di sekitar kita. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Maaf, saya cuma saksi. Saya tinggal di apartemen yang anak saya kerja dan perusahaan meminjamkan. Nah, ini karena apartemen, jadi ada security. Sehari ganti 2 shift. Nah, karena saya berapa hari di sini, jadi saya kenal mereka. Saudara, saya membiasakan diri hampir tiap hari lah. Enggak tiap hari. Saya kalau pas keluar kemana, melihat ada roti atau nasi atau apa yang Tuhan gerakkan, saya beli. Saya bagi untuk mereka. Mereka senang sekali. Kalau mereka yang tugas malam, kadang-kadang saya beri mereka kopi atau Milo. Karena mereka malam, dari jam 8 malam sampai 8 pagi. Nah, masa pandemik begini, maaf saya cuma cerita ya.
Roh Kudus gerakkan saya. Saya berikan mereka vitamin-vitamin. Nah, inilah menyatakan keadilan, kebenaran, kasih setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Bapa rindukan atas kita. Saudara, dunia nggak butuh agama. Saya percaya semua kita setuju 1.000.000%. Dunia nggak butuh agama. Lihat presiden kita awal tahun buat gebrakan yang luar biasa. Lihat sekarang Jakarta aman. Karena biang keroknya sudah nggak ada. Maaf saya berkata. Maka itu ada berapa tulisan selama berapa hari ini. Mabuk alkohol itu masih jauh lebih baik daripada orang mabuk agama. Dan saya setuju. Pokoknya hari ini jangan sibuk dengan ritual. Apalagi selama pandemik semua agama, rumah-rumah ibadah tutup. Jadi nggak ada yang kelihatan orang buat ritual. Masing-masing lah. Mau di kamarmu, di kamar mandimu silakan. Nggak ada orang yang lihat. Jadi kita harus tahu ini. Oh, ada yang komen di Facebook. Seperti Pak Daniel ini pasti sulit bagi orang pelit dan medit. Nggak apa-apa. Kita belajar untuk melakukan. Betul, Mike. Dunia membutuhkan perbuatan dan tindakan nyata dalam kasih Tuhan. Bukan ritual agama. Tidak. Jadi sekarang kita tahu apa yang Papa rindukan untuk kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Jelas ya saudara? Maka itu yang ingin menyenangkan Tuhan. Lihat Yeremia 9 ayat 24 khususnya. Sungguh semua itu kusukai, kata Tuhan. Ya sudah, lakukan saja apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Serius. Inilah kebenaran yang luar biasa. Hari Sabtu nanti tanggal 13. Saya cuma saksi. Salah seorang anak kami, dia pelayanan anak-anak. Hebat Tuhan pakai. Dia orang dari Minahasa. Dia lahir di sana. Saya ketemu dia berapa tahun yang lalu, waktu dia masih kuliah di Bandung. Akhirnya Tuhan selamatkan, pulihkan hidupnya. Dia manggil saya papa, manggil istri saya mama. Nah nanti tanggal 13 ini dia lamaran. Dapat orang Jawa di Solo. Iya, karena orang tuanya jauh di Sulawesi Utara, nggak bisa datang. Nah saya datang mewakili orang tua untuk melamar dia ke Solo. Karena Sabtu malam dan Minggu pagi saya ada pelayanan. Jadi kami berunding. Lamarannya jam 10 pagi. Saya akan berangkat dari Jakarta pagi. Tiba di Solo. Lalu sore balik lagi ke Jakarta. Demi satu anak ini. Saudara, ini yang kita harus buat. Untuk orang-orang yang perlu keadilan, kebenaran, kasih setia dari Tuhan untuk kita, lewat kita. Jadi kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Oke, bagian terakhir untuk kita menjadi pelaku firman. Supaya bumi ini segera penuh dengan kemuliaannya. Kalau bumi penuh kemuliaannya, Tuhan Yesus cepat datang. Betul? Ada komen lagi di Facebook, setuju saya ini. Dunia tidak membutuhkan nyanyian pujian. Melalui liturgi.
Tajam, maaf, maaf. Tajam sekali ini. Saya ulang. Dunia tidak membutuhkan nyanyian pujian melalui liturgi. Ini waktunya pujian dan penyembahan harus diekspresikan melalui tindakan nyata. Setuju? Wow, ini kemenakan saya dari Didi and Mike. Where are you now? You still in Toronto? Or you already moved to US? Dia nulis, it is not enough to agree to the good news of God. Nggak cukup hanya menyetujui tentang Injil kabar baik Tuhan. We need to put our love and our faith in action. Ya, dia berkata, kita perlu menyatakan kasih dan iman kita in action, dalam satu tindakan. It is not enough to just talk about doing something or blessing others. We need to go out and do it. Dia berkata, enggak cukup hanya berbicara tentang buat sesuatu atau memberkati yang lain, hanya merencana. Tapi kita perlu pergi keluar dan melakukan itu. Thank you so much, Didi. Weh, luar biasa. Iya, bagus. Demi satu anak, saya rela meluangkan waktu. Apalagi untuk saudara kita yang di lapas. Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kekuatan kesehatan. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ayat terakhir, karena ini yang Tuhan rindu untuk kita. Lukas 14 ayat 22. Lukas 14 ayat 22. Maka itu mari mulai hari ini saudara, semua kita menjadi pelaku firman. Sebentar, Lukas 14, ya, ayat 22. Terima kasih Bapak. Waduh, kecil bener. Bentar ya. Kemudian Naba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat. Wah, ini keren saudara. Jadi waktu itu Tuhan Yesus membuat pesta. Tapi yang diundang menolak. Coba ayat 21 dulu. Ayat 21. Siapa yang diminta untuk diundang? Ayat 21 bisa? Sabar dulu. 21. Maaf ya, saya ayatnya lompat-lompat, maafkan saya. Oke, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan. 1, 2, lorong kota. 3, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. 4 kelompok ini bawa. Saudara, marah tuan rumah ini. Nah, baru ayat 22 yang mengatakan sudah dilaksanakan. Tapi ternyata masih ada tempat. Lihat ayat 23.
Ya, ayat 23 sekarang. Weh, puji Tuhan, dari Los Angeles ada yang komen. Terima kasih Utomo Lukman. Banyak orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan menurut kesukaannya, bukan menurut kemauan Tuhan. Betul. Aduh. Oh, siapaan yang meninggal? Yoyo. Siapa itu? Ini anak saya ada yang di rumah duka. Enggak apa-apa. Lakukan pelayanan itu. Ayat 23. Nah, ini tugas kita. Harus. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Saudara, saya terharu kalau membaca firman ini. Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Oh Tuhan Yesus, kami mau melakukan ini. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Bayangkan. Ayat Tuhan itu berkata kepada pelayannya. Pergilah ke jalan-jalan raya. Dan setiap gang. Ajaklah orang-orang di sana untuk datang kemari. Supaya rumahku menjadi penuh. BIS. Lalu Tuhan itu berkata. Pergilah ke jalan-jalan. Ke jalan-jalan raya. Dan lorong-lorong di luar kota. Dan desaklah orang-orang datang. Supaya rumah saya penuh. Wih Tuhan. Mengharukan sekali. Dari kota Brisbane, Australia. Ada komen. A movement of God is happening upon the earth today. Gerakan kuasa Tuhan sedang terjadi di muka bumi hari-hari ini. He is bringing people from religion to relationship. Tuhan, gerakan Tuhan itu membawa orang-orang untuk keluar dari sistem agamawi masuk dalam sistem keluarga. Relationship. It starts from you and me. Dan itu harus dimulai dari diri saudara dan diri saya. Claudia, we agree 100% what you said. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Rumahku harus penuh. Ajak orang-orang untuk datang. Bukan dikristenkan. Maaf. Bukan memenuhi gedung gereja. Sekarang nggak boleh. Tapi bahwa orang-orang itu mengenal Papa dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Saudara, jadi ayo kita belajar hari ini. Menyenangkan hati Tuhan. Itu harus dengan tindakan yang nyata di hidup kita. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan. Bahwa semua kita mulai dari hati kita. Selalu merindukan Tuhan. Selalu membutuhkan Tuhan. Selalu rindu. Tuhan nyata. Apa-apa kita melibatkan Tuhan. Ada komen lagi di Facebook. Hapus semua status tentang cinta kepada manusia. Sekarang berstatus tentang cintaku kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Saudara, jadi hari ini pilihan kita cuma satu. Libatkan Tuhan di hidup kita. Cek, periksa pelayanan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa-apa karena kita mengenal Dia. Karena kita taat kepada Papa. Kalau itu yang terjadi, gak ada yang salah dalam perjalanan iman kita dan hidup kita. Puji Tuhan. Seorang di LP, simpan firman ini dan ambillah keputusan bahwa ini yang saudara lakukan setelah saudara bebas. Tuhan pasti menolong. Jangan sibuk yang lain-lain. Tapi utamakan menyiapkan hati untuk jadi wakil Tuhan. Selama saudara masih di dalam dan nanti setelah bebas. Begitu pula kita semua. Siap jadi wakil Tuhan.
Siap nak, Papa akan doakan kamu bersama istrimu untuk hidup dan hati penuh dengan bergantung pada Tuhan. Haleluya, hati penuh sukacita, ucapan syukur, ketaatan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Milka, anak saya dari Nabire. Kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Amin. Silakan Pak Pendeta Jeffrey. Bagaimana Pak, ini ada pertanyaan? Ya, boleh. Tanya langsung. Ya, silakan. Baik, silahkan Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan yang ingin bertanya. Kita ada ruang pertanyaan. Gimana kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, bukan dengan ritual tapi dengan perbuatan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita kerjakan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan tadi Pak ya? Ya, betul. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin dari lapas atau dari manapun boleh langsung bertanya, maka Bapak akan langsung jawab. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Saudara-saudara? Yang ingin bertanya bisa langsung dibuka. Dari Alabama, Nicu Duncan, Frau Pangalila. Ada komen di Facebook. Mana tadi? Firman pagi ini menanyakan seberapa besar peran Tuhan dalam hidup kita. Koreksilah diri kita. Sebab apa saja yang terjadi di hidup kita berarti kita yang salah. Karena dari awal Bapa menyediakan yang baik buat kita. Dan sekarang tinggal kita yang harus berdampak buat orang di sekitar kita. Jangan kita membanggakan kebijaksanaan, kekuatan. Tapi memahami dan mengenal Tuhan. Kasih setia dan kebenarannya. Wah, setiap pelajaran ada kesaksian hebat. Buat saya, kagum, capek, tidak diperhitungkan. Haleluya. Ada? Jeffrey? Ini belum ada yang bertanya ini Pak. Oke. Tadi Bapak kan sampaikan di bagian yang pertama tentang imam-imam, nabi-nabi yang tidak menanyakan Tuhan. Maksudnya bertanya itu gimana Pak? Apakah minta petunjuk Tuhan dari apa yang harus dikerjakan atau bagaimana Pak? Ya, kan kita ini berkata melayani Tuhan. Apalagi imam, gembala, nabi. Nah, kalau kita melayani Tuhan, tapi tidak tahu apa yang Tuhan kita ingin kerjakan dengan kita, berarti kita melayani diri sendiri. Begini perumpamaannya ya, ilustrasinya. Begini. Saudara seorang manajer. Kalau saudara manajer, berarti saudara punya anak buah. Yaitu teamwork, tim kerja. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang saudara manajeri, kalau di dalam tim kerja saudara, anak buah saudara, itu nggak mengerti yang saudara inginkan sebagai manajer. Bayangkan nggak? Jadi kacau nggak perusahaan itu? Berarti masing-masing anak buah saudara kerja dengan maunya sendiri, tanpa menanyakan, tanpa ikuti peraturan perusahaan. Yang harusnya membantu jadi ngerecoki, malah kacau. Jelas nggak, Jeff? Ya, jelas Pak. Nah, ayo kita melakukan apa-apa. Karena kan katanya melayani Tuhan. Ya harus tahu dong. Tuhan kita ingin kita apa. Itu dia. Amin, amin, amin. Woi, dari Washington DC. Masih bangun. Oh, selalu mengikuti. Haleluya. Senang sekali. Itu saudara, suara saudara kita. Yohanes Wahyudi dari Virginia, Amerika. Rumahnya dekat dengan Presiden Amerika Joe Biden. Jadi kalau kita justru tidak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, malah jadinya kita ngerecoki Pak, ya? Oh iya, sangat.
Sangat ngerecoki. Berarti banyak yang recokin dong saat ini. Udah jangan rame-rame, biar masing-masing merasa sendiri. Baik, Pak. Oh iya, silakan dari Medan. Oh, dari Medan, sebentar ya. Silakan. Ya, silakan. Mana ini Medan mana? Medan Sumut, Pak. Ya enggak, yang di mana ini saya lagi cari. Kelas 1 Medan, Pak. Kelas 1 Medan. Tunggu, lo Jember. Ada videonya? Di bawah Gunung Sitoli, Pak. Oh, di bawah Gunung Sitoli. Ya, ini saya pakai HP. Tunggu dulu supaya yang di IG. Kenapa? Ada videonya. Iya, maka itu. Papa belum ketemu ini sebentar. Lagi cari. Kok nggak ada ya? Ya, Mas Medan bersuara dulu. Oh iya, bersuara dulu baru keluar ya. Coba Medan. Ayo. Kita siap. Shalom. Oh, kok gema ya suaranya? Nggak kedengaran kalau gema. Bisa langsung aja, Pak, tanpa mic, agak dekat aja. Ya, ya, dekat. Dengar, Pak. Oh, gereja ujung bumi ini. Gereja ujung bumi. Bukan, gereja Jumbo itu, Pak, ini Pak, Kembang Kuning. Oh, Nusa Kambangan. oh, itu Nusa Kambangan. Mana ini ya? Oh, kelas 1 Medan. Horas. Yang bapak baju hijau ini ya. Oke, silakan Pak. Horas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya nih, Pak. Tadi kan Bapak berkata tadi dalam Tuhan yang dalam Tuhan tadi, Pak. Kok suaranya nggak jelas ya? Suaranya putus-putus, Pak. Bisa maju, Pak? Ya. Halo, Pak. Dengar, Pak? Ya, sekarang dengar. Dengar. Udah jelas. Yang mau saya tanyakan, Pak, kan gini tadi, Pak. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, di mana ketika kita di dalam melayani Tuhan dan memuji Tuhan, di sana yang ditekankan bukan ritual. Ritual ini kan termasuk suatu peraturan ini kan itu, Pak. Ya, Peraturan dan aturan di dalam kita beribadah. Kan itu kan, Pak. ya. Nah, yang saya pahami memang di dalam beribadah itu bukan ritualnya yang diutamakan, tapi hati kita. Hati kita yang diutamakan kan itu. Tapi ritual ini kan menunjuk ketika kita melakukan ritual ini kan kita udah menunjukkan bahwasanya kita menunjukkan taat kepada aturan-aturan di dalam beribadah untuk memuji Tuhan kan itu, Pak. Kan itu aturan itu, Pak, aturan untuk tahapan-tahapan kita di dalam memuji Tuhan. Itu yang saya pahami, Pak, ritual itu. Ya, terus pertanyaannya? Maksud saya, jadi dari keterangan Bapak tadi seolah-olah ritual itu tidak perlu kan itu kan, Pak. Nah, yang menurut saya pahami, ritual itu juga di dalam beribadah perlu ritual itu, karena itu suatu pembuktian bahwasanya kita taat kepada Tuhan di dalam aturan-aturan. Karena tidak dari mulai perjanjian lama pun ritual itu sudah ditekankan Tuhan kepada umat bangsa Israel supaya itu ditaati, ritual itu. Jadi artinya ritual itu perlu. Menurut saya, Pak, Ya. ritual itu. Ba- Karena itu kita membuktikan bahwasanya kita taat kepada aturan kan gitu. Ya, Kan Tuhan itu menuntut kita supaya kita taat kepada aturan Dia kan gitu kan, Pak. Sementara ritual-ritual itu terwujud daripada yang sudah ditetapkan Tuhan dari mulai perjanjian lama. oke. Jangan begini, jangan begini.
Bukan. Oke Pak, saya jelas. Oke. Ya, oke, terima kasih. Pak, bedakan ritual dengan peraturan. Beda jauh. Ritual itu bukan buatan Tuhan. Itu aturan sinode. Tapi kalau peraturan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan yang lain. Nah itu peraturan. Bedakan Pak. Ritual itu masuk ibadah, tenang dulu, ngikuti liturgi, doa ini, doa itu. Nah selama pandemik Pak, ritual itu tidak berlaku. Karena selama COVID ini kita nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi masing-masing kita ngerjakan di kamar kita sendiri-sendiri. Jadi bedakan ritual yang buatan sinode dengan peraturan yang tertulis di Alkitab itu beda. Nah contoh, maaf. Orang boleh melakukan ritual agama. Doa jam sekian, mesti baca ini, mesti begitu. Tapi belum tentu orang itu bertemu Tuhan. Nah tapi kalau Bapak ingin tetap melakukan ritual, nggak apa-apa, lakukan saja. Pokoknya yang penting bagaimana hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. Karena orang yang merasa hebat melakukan ritual, biasanya orang itu langsung sombong. Aku sudah berdoa, aku sudah beribadah. Nah itu dia. Jadi saya nggak mau debat Pak, ya nggak apa-apa. Bapak melakukan ritual silakan. Tapi bedakan antara liturgi yang buatan sinode gereja masing-masing dengan peraturan itu beda. Kalau peraturan mutlak kita taati. Jangan membunuh, jangan membenci, berkati musuhmu, hidup kudus. Itu peraturan Pak. Kalau ritual beda. Oke, mudah-mudahan jelas. Ya, yang lain silakan. Baik, sudah jelas ya Pak ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Wah, dari Rutan Surakarta ramai sekali itu. Solo ya, Solo ya. Iya, Solo itu. Ada yang mau bertanya dari Solo? Ini baru bergabung hari ini ya Pak? Iya. Udah 2 kali. Oh, 2 kali. Yang Gunung Sitoli juga baru hari ini ya. Iya, Gunung Sitoli baru kali ini. Dari Kembang Kuning baru kali ini. Medan juga baru kali ini. Nah itu, dari Kembang Kuning ada yang tanya. Dari Kembang Kuning, ujung bumi. Ya, silakan. Ujung bumi. Ayo, ujung bumi. Keren, ujung bumi. Jadi ini paling jauh ya. Silakan, ujung bumi. Ini udah berdiri nih ya. Kita mendekat aja Pak. Shalom. Shalom. Ini teman saya mau bertanya nih Pak. Bisa mendengar suara saya? Ya, lu temanmu aja suruh tanya, nggak usah pakai wakil. Langsung saja, orangnya di situ kok pakai wakil. Shalom, nama siapa? Nama saya Untuk Girsang Pak, dari Medan juga. Yo, Horas. Ayo Horas, Amang Girsang. Jadi Pak yang saya mau tanya, sedikit keluar dari konteks sekali ya. Saya pernah teringat waktu beribadah itu, teringat sama orang tua saya udah meninggal, bapak saya. Terus ketika saya melihat dia, saya fokus untuk mendoakan dia. Jadi yang saya mau tanyakan, saya berdoa untuk bapak saya itu berfungsi apa tidak Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Girsang. Kita baca Pengkhotbah pasal 9. Ya, Pengkhotbah pasal 9. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Pengkhotbah 9 ayat 4 sampai 6. Begini firman Tuhan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ayat 5.
Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Nah, Pak Girsang, perhatikan kalimat ini. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari atau yang di bumi ini. Jadi tidak ada perintah untuk mendoakan yang sudah meninggal. Sebab yang sudah meninggal nggak ada hubungan sama sekali dengan kita yang masih hidup. Bahkan mereka pun nggak tahu. Sudah pisah sama sekali. Jadi yang hidup ini yang perlu dipikirin untuk hidup dengan sungguh-sungguh. Wah, ini yang ada di layar ini dari LP mana ya? Besar sekali gerejanya. LP Kudus Toli-Toli, Pak. Oh, bukan Medan itu. Yang barusan kelihatan. Oh, besar sekali gerejanya. Ya udah. Oke, lanjut. Bisa 200 lebih, Pak. Oh ya. Oke. Nanti KKN 200-an itu. Wah, puji Tuhan. Oke, Jeff, silakan. Baik, silakan. Kalau masih ada yang mau lanjut bertanya, masih ada kesempatan, masih ada waktu, ini cukup. Ini teman saudara-saudara yang ada di lapas-lapas, kalau punya tulisan kesaksian, bisa tulis di buletin, nanti akan ditayangkan di buletin elektronik. Kirim ke kami. Lagi Pak ini. Medan mau tanya lagi, silakan Medan. Lanjut Pak. Saya dari Bapak Kelas 1 Medan. Satu pertanyaan tentang firman Tuhan yang baru disampaikan dalam kasus 14 ayat 21 sampai 24. Dengan isi dari mana firman Tuhan tadi tentang seorang Tuhan mengutus hambanya untuk mengambil atau untuk mengajar saudara-saudara tentang kebaikan atau firman Tuhan dalam suatu acara yang diadakan Tuhan. Lalu dalam kebenaran dalam ayat tadi ini, seorang hamba telah melakukan pekerjaan atau telah melaksanakan apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi ketika berkumpul semua orang-orang yang dipanggil itu, dan orang-orang tadi dari pinggir jalan semua telah berkumpul. Lalu yang telah berkumpul di situ orang miskin, orang cacat, dan orang yang berkurang. Lalu dalam ayat yang 24 ditekankan Tuhan itu mengatakan bahwa setiap satu pun orang yang layak untuk ikut dalam suatu persekutuan atau acara yang diadakan Tuhan itu. Maka teringat saya dalam Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan berbahagialah orang miskin karena mereka yang punya kerajaan surga. Lalu yang sebagai pertanyaan saya dalam timbul pemikiran saya, yang dipanggil dalam ayat dalam Lukas ini tadi adalah seorang miskin. Tetapi karena Tuhan itu tidak layak, lalu mengapa terjadi hal seperti itu? Padahal kata Tuhan Yesus berbahagialah orang yang miskin di hadapannya, karena mereka yang punya kerajaan surga. Padahal sebagian dari orang-orang yang berkumpul tadi orang-orang miskin yang di hadapan Tuhan, dan kenapa mereka tidak layak untuk bersama untuk mengikuti suatu persekutuan atau suatu perkumpulan yang diadakan Tuhan ini. Sekian itulah pertanyaan saya. Shalom. Ya, shalom, saya jawab. Beda, ya. Perikopnya beda, Pak. Yang kita baca Lukas 14 itu mulai 20 sampai 23, 22 tadi. Dengan ayat yang Bapak bacakan itu kasusnya beda. Nah, orang-orang miskin yang dianggap tidak layak oleh Tuhan Yesus itu perikop lain. Jadi Bapak jangan samakan.
Nah, yang dianggap tidak layak di perikop yang Bapak baca tadi, mereka itu sudah diundang dan masuk ke perjamuan pesta raja, tapi tidak mengenakan pakaian yang benar. Nah, itu yang salah. Berapa waktu yang lalu, saya punya pengalaman. Ya, saya diundang oleh satu keluarga untuk makan, nah di restoran yang cukup mewah. Ternyata restoran ini mengenakan peraturan karena memang istilahnya dining. Jadi yang masuk ke situ nggak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu, harus rapi. Nah ternyata nggak tahu bagaimana ada ribut-ribut. Nah ternyata ada salah satu teman dari yang ngundang itu nggak tahu. Jadi pas di jalan, ditelepon, kamu di mana? Aku di sini. Ayo mampir. Nah yang ngundang ini nggak tahu kalau dia ini lagi santai. Jadi dia pakai sandal, celana pendek. Ternyata nggak boleh masuk ke tempat itu karena ada peraturannya. Nah jadi yang Bapak tanyakan itu beda dengan kasus perikop yang 20-24 tadi. Jadi kalau kita saudara-saudara sudah masuk dalam pesta raja segala raja, ya jangan pakai pakaian compang-camping dong. Itu artinya pakaian dosa yang lama kita belum buang. Lalu kita mau masuk ke perjamuan raja, ya pasti diusir keluar. Jadi beda Pak. Ya kasusnya beda. Oke? Jadi kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, jangan pakai pakaian compang-camping lagi. Pakai pakaian yang benar, yaitu pakaian kesucian. Bukan baju bagus ya, bukan baju bagus. Oke Pak? Ya. Ayo yang lain, silakan. Silakan, bagi yang masih rindu untuk bertanya, mumpung ada waktu dan kesempatan. Medan mau tanya, apa Pak Agus ada di sana? Medan? Ada yang namanya Pak Agus. Silakan ujung tepi. Halo, Gunawan. Ya, salam. Pak Daniel. Salam, Pak Pendeta Daniel. Ya, shalom. Halo. Ini Gunawan, Pak. Ya. Ya, Di Pasir Putih. oke, silakan. Mau tanya, Pendeta Daniel. Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Dan bagaimana kita mengumpulkannya, mendapatkannya selama kita masih di bumi? Mohon petunjuk-petunjuknya, Pak. Ya. Daniel. Oke, harta di surga itu adalah investasi kita selama masih hidup di hidup orang-orang lain. Begini, ayatnya di Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Pak Gunawan, sudah lama ini nggak ketemu ini. Iya, puji Tuhan. Ya. Tambah gemuk ya, Pak. Iya, tambah gemuk, tambah putih, tambah seger. Nah, Tapi hukumannya masih sama, Pak. sebentar lagi Tuhan akan menyatakan keadilan sesuai pertobatan kita. Oke Pak Gunawan, sabar dulu. Ya. Nah, menurut Matius 13 ayat 44, harta yang terpendam di dalam hidup setiap manusia itu yang harus kita bongkar. Ya, Pak Gunawan ada Alkitab di situ? Nah, coba bacakan. Wih, Alkitabnya gede sekali, pendeta. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, saya begini ya, pelan-pelan dulu. Setiap hidup manusia, secacat apa orang itu, maka di dalam dirinya itu ada harta yang terpendam, saudara. Ya, nah harta itu yang kita harus bongkar, lalu kita beli ladang itu,
kita jual semua milik kita menyelamatkan orang itu, supaya harta itu nggak terpendam lagi di ladang itu. Dan harta itu keluar. Dan harta yang keluar dari hidup setiap orang, itu akan jadi berkat buat banyak orang. Nah, ladang itu adalah hidup kita, Pak Gunawan. Kenapa saya berkata ladang itu hidup kita? Karena semua kita manusia, tubuh kita dibuat dari tanah. Bicara ladang itu bicara tanah, sebidang tanah. Nah, hidup kita ini sebidang tanah. Nah, ternyata di dalam diri kita itu ada harta yang terpendam. Nah, seringkali harta terpendam ini dipakai oleh iblis. Itulah skill, itulah keahlian, itulah kepandaian, itulah expertise ya, orang-orang yang hebat. Nah, itu yang kita investasikan di surga. Maka itu salah satu hobi saya adalah nyekolahkan orang. Supaya mereka jadi pandai, dibongkar kepandaian itu. Nah, contohnya hari-hari ini saya sedang menolong seorang pembatik di Jogja. Namanya Ibu Terima. Nah, unik, Ibu Terima ini Muslim yang nggak punya tangan sejak lahir. Maka itu waktu saya dengar, dia bisa membatik pakai kaki. Waktu saya dengar itu, saya cari di mana nomor teleponnya. Akhirnya ketemu. Nah, kemarin, beberapa hari yang lalu, dia cerita, saya tanya, sekarang batiknya ada berapa? Tinggal sekian, saya lupa berapa lembar. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya beli semua. Aduh, setelah saya bayar, dia senang sekali. Karena dia bisa beli bahan lagi, baik bahan kainnya, baik bahan batiknya. Nah, Pak Gunawan, itulah investasi saya di kerajaan surga. Bukan beli rumah mewah di dunia, bukan beli mobil mewah. Enggak, investasi ke ladang-ladang. Banyak orang yang punya harta terpendam, yang kita perlu gali dan jual milik kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun masih di dalam lapas, menunggu hari bebas, ayo investasikan hidup ini kepada banyak ladang. Biayai mereka, bongkar keahlian mereka, dan selamatkan mereka. Itu dia. Puji Tuhan. Udah, Jeff? Cukup? Oke, baik. Masih ada? Atau cukup, Pak? Ya, cukup ya. Jam 11 sudah. Ini dari Medan yang tutup doa. Saya mau tanya di Medan, ada yang namanya Pak Agus yang dari Nias, pindah dari Nias. Oke, itu Ibu Betty yang sudah ngambil batik yang saya pesan itu. Baik, kita tutup ya, Pak ya. Ya, silakan. Lapas 1 Medan, kelas 1 Medan, untuk bisa satu orang berdoa menutup. Mari silakan. Salam dari Lapas 1, Pak. Ya. Medan yang tutup doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui via Zoom. Tuhan, kami sungguh merasakan berkat-Mu, pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Dan biarlah
Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan Pak siapa Pak? Pak Saudara yang di IG dan di Facebook, Kristen ya? kalau saudara masih ingat siapa Pak Gunawan tadi yang muncul? Halo, Saudara, saya lupa di perusahaan apa ya, Asaba atau apa. Pak Kristen. Dia itu yang membunuh mertuanya sendiri. Masih ingat nggak kasusnya? Dan waktu dia ditangkap, sudah dibawa mobil tahanan, dia bisa lolos. Namanya Agus. Yang masih ingat kisah itu? Ya itu tadi yang Pak Gunawan dari LP yang tanya soal investasi di surga. Di LP, di dalam penjara Nusa Kambangan dia jumpa Tuhan Yesus. Dan hidupnya tadi luar biasa. Hebat ya? Oke, maka itu kita harus belajar terus. Firman Tuhan ini luar biasa. Oh ya Pak, nanti kalau dia hadir Nanti jam 5 sore cuma sebentar saya ngajar. Oh, ingat ya? Nah itu orangnya tadi. Pak Gunawan itu jadi gemuk, saya juga kaget ngelihatnya. Ya, Kak, maka itu Tuhan itu nggak memandang orangnya. Tuhan sudah mengampuni. Ya betul. Tuhan merubah firman-Nya. Ya, dia ikut dengar firman Tuhan. Wih, ngeri sekali. Oke, ini ada komen di Facebook. Yahweh Elohim karuniakan kesehatan umur panjang buat Pak Alexander. Amin. Terima kasih. Supaya jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih Ibu Nela. Oke ya. Ya. Oke. Sampai ketemu ya saudara. Besok malam 18.30 kita belajar lagi akan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. God bless semuanya. Selamat beraktivitas.